Kemudian sentuhan bola sekarang yang saya kembangkan orang belum lakukan adalah sentuhan waktu latihan. Jadi di program latihannya baik, Sobat GAN semua, jumpa lagi di sini. Kita akan lanjutkan masih bersama Kang Ahwani di sini. Ya. Kita akan lanjutkan mengenai pembicaraan pemindahan sekolah sepak bola anak ya, tingkat jenjang anak. Kemarin kita udah bicara panjang lebar. Mungkin kita akan teruskan lagi karena memang perbincangan nggak kalau soal sepak bola akan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Kang ya. Nah, gini Kang. Kemarin kan kita udah membahas mengenai pembinaan sekolah anak ya. Pembinaan yang akan bilang ada 2 model menang-menangan dan prestasi ya dengan ini. Nah, kalau kita bicara mengenai pembinaan sepak bola yang benar tuh seperti apa sih, Kang? Maksudnya fasenya apa dari A, B, C-nya kan harus ada itu. Jadi ada fase dari setiap kelompok usia ada. Jadi bisa juga disebut penjenjangannya karena ini fase kelompok usia, penjenjangannya itu teknik sepak bola yang akan dia dapatkan dari situ ya. Seperti FIFA Grassroots Guideline itu mengatur 6 sampai 8, 9 sampai 10, 11 12. Di Indonesia beda-beda dikit lah. Tapi mirip sama juga, jadi 6 9, 10 13, 14 17, 18 seterusnya. Kalau dulu itu PSSI lagi zaman awalnya SSB tumbuh tahun 80-an abad yang lalu itu 16 tahun usia terakhir. Jadi setelah itu ke perkumpulan sepak bola namanya. Di setiap, kalau dulu perserikatan ya. Ya. Sekarang jadi ASPOT atau ASKAP. Nah, sekarang ada distorsinya. Jadi SSB kadang juga membuat organisasi forum sekolah sepak bola. Ada ketentuan yang awalnya itu SSB bagian dari perkumpulan sepak bola. Perkumpulan sepak bola ya. Sekarang berbeda. Belum diatur dari dulu juga akademi masuknya kemana. Tapi saya nganggap positive thinking saja, baik SSB maupun akademi punya maksud tujuan yang sama untuk memajukan sepak bola anak-anak. Misalnya taruhlah kita bisa bedakan kalau SSB itu terbuka, siapa saja bisa. Kalau akademi artinya yang sudah terpilih gitu ya. Tapi yang pasti fase awalnya yang pertama seperti grassroots FIFA 6-8 tahun itu pasti fun. Sepak bola hiburan, main-main gitu ya. Sampai 8 sampai 10 itu sama. Nanti 11 12-nya dia pasti ke basic gitu ya. Fondasi. Jadi dia diperkenalkan main bola, teknik dasar bermain sepak bola sebanyak-banyaknya, belum memiliki posisi yang tetap, terkecuali biasanya penjaga gawang udah dari awalnya penjaga gawang. Jadi belum di posisi, dia bisa suatu saat jadi pemain belakang, bisa suatu saat pemain tengah, suatu saat pemain depan. Karena mungkin masih dipantau sama pelatih. Ya, masih dipantau. Nanti ketika usia muda baru dia bermain dalam posisi dan formasi. Itu kalau yang udah formasi dan posisi itu di usia berapa tuh, Kang? Ya 14 ke atas itu sudah ada di situ, Sehingga pada saat 18 itu maunya dari pembinaan kita kan sudah matang gitu ya. 18 itu dari ketiga fase itu yang telah diikutinya. Tetapi dalam setiap fase itu kadang ada loncatan karena banyaknya event, turnamen atau kalau kelompok usia dini kan festival ya. Sekali lagi festival itu bukan untuk mencari juara, tapi mencari pemain yang bagus bermainnya gitu ya, karena dia mengembangkan individu karena fase latihannya juga di dasar ya, di basic. Jadi suka loncat ke pertandingan, kadang tuntutan lingkungannya harus menang. Sehingga ada pemain yang sudah dalam posisi dan formasi yang tetap. Seperti tidak ada pilihan lain gitu ya. Itu aja nanti kelemahannya. Jadi yang dia sudah dipasang pemain belakang back misalnya, atau pemain tengah gelandang, pemain depan striker atau pemain sayap misalnya, sudah di situ. Jadi nggak bisa dikembangkan dia untuk dilihat potensinya untuk bermain di mana gitu. Jadi bukan tidak bisa dilihat, tapi ditetapkan itu gitu untuk mencapai SSB-nya menang gitu ya. Seperti itu. Padahal di fase itu sebetulnya belum ya. Nah makanya tadi kalau saya tertarik dengan yang masalah loncatan tadi itu, lompatan. Apakah itu tidak mempengaruhi ke si anak tersebut? Kalau misalkan harusnya dia masih belajar katakanlah
dia baru sampai taraf C, tapi sudah harus digeber di taraf Ya. F. Kelihatannya seperti ini situasinya. Jadi setelah melalui FUN kan dia basic ya. Ya. Ketika sedang basic, kemudian harus masuk dalam formasi dan tim. Dalam tim gitu ya. Artinya posisi bermainnya sudah ditetapkan. Hanya itu saja, nanti fondasinya jadi tidak sekuat jika dia harus tetap dipertahankan dulu ya. di fase itu saja. Nanti keterasanya di usia muda ketika melakukan persaingan dengan kawan-kawannya yang melalui tahap-tahap tahapan teratur fondasi yang kuat gitu ya, akan di belakang. Oh, jadi malah Seperti nanti ketinggalan, kelihatan ada di bawah. Ada missing linknya di situ ya, ada yang hilang di situ aja. ya. Karena masih banyak teknik dasar bermain poker yang harus dia kuasai, dilompat masuk ke fase seperti anak-anak usia muda masuk dalam formasi. Iya, harusnya dia belum bermain tapi sudah dipaksa untuk bermain di sini gitu. Iya, udah masuk ke formasi, udah masuk ke posisi. Karena dipikir waktu masih latihan kelihatan mainnya bagus nih, coba dilompat, dia ambil jalan pintas main di formasi, tapi malah kan nggak jadi ke depannya nanti yang bakal jadi itu yang nanti jadi masalah, fondasinya jadi kurang kuat. Tetapi ada juga pelatih yang cerdas ketika masih di fondasi tetapi dia harus ikut event karena lingkungan gitu mengharuskan ikut misalnya. Dia tetap kembali ke fondasi, lihat lagi kemarin anak ini dipasang di depan apakah sudah mampu atau belum gitu ya. Udah bagus atau belum, atau dirotasi dari depan ke tengah, ke belakang, belakang, tengah, ke depan. Jadi harus tetap dalam itu ya, fase basicnya. Fase basic ya, dari katakanlah kalau kita pakai abjad ya A, B, C, D-nya harus ada gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kebanyakan berarti di tempat kita di Indonesia ini sudah banyak yang lompat-lompat gitu jadi kan? Ya, banyak ya. Jadi nanti kelihatannya ketika dia sudah jadi pemain tim. Nah, saya pakai contoh aja ya. Firman Utina kan suka diskusi. Saya tanya, dulu gimana? Saya SSW menang-menangan, Pak. Jadi ketika saya ketemu Rido, ketemu siapa lagi ya? Semua pelatih asing. Kok pemain timnas ball kontrolnya seperti ini? Jauh. Salah satunya ya, itu salah satu. Oh, itu karena salah satu mengalami loncatan yang cukup jauh ya. Jadi begitu pas dia main di ajang sesungguhnya baru kelihatan. Makanya Firman Utina bikin U15 Akademi, dia betul-betul ngikuti pentahapan atau fase itu. Bagus menurut saya. Jadi karena dia belajar dari pengalaman sendiri. Ya. SSB-nya kan tidak selalu menang kalau ikut event. Akademinya dia belajar dari pengalaman diri dia sendiri ya. Jadi dia mengembangkan individu. Sampai banyak yang memposting ungkapan dari Johan Cruyff sama Arsene Wenger dengan isinya bahwa usia dini, usia muda jangan disuruh menang-menangan. Harus yang penting fun dulu ya. Yang penting ikuti fase dari mulai fun, basic, kemudian mengenal posisi dan formasi. Seperti itu. Baru setelah itu menang lah. Memang main untuk menang. Iya. Tapi cara menangnya ketika sudah lengkapkah fondasi yang dia punya, teknik dasar bermain sepak bola sudah cukup atau belum. Memang kalau main harus menang. Kompetisi ya tetap kompetisi walaupun disebut festival. Kompetisi lebih bagus dari lawannya, kompetisi lebih menang dari lawannya, itu tetapi bukan segala-galanya. Utamakan dulu ini teknik individu kamu, progresnya sudah sampai mana. Seperti itu ya. Nah, kalau itu kan tadi udah ini Bang. Saya juga pernah baca nih Kang ya, salah satu buku, saya juga lupa buku apa itu, untuk anak diusahakan tampil itu dalam hitungan jam. Kalau memang kan pemain udah profesional itu kan jam bermain gitu ya, jam bermain. Nah, kalau dari lingkup anak-anak sendiri ada nggak sih hitung-hitungan jam mestinya bermain? Gitu, tetapi saya kebetulan saya penekun statistik sentuhan bola. Kemudian saya mengembangkan sentuhan bola di dalam pertandingan. Kemudian sentuhan bola sekarang yang saya kembangkan orang belum lakukan adalah sentuhan waktu latihan. Jadi di program latihan yang saya kan di beberapa tempat jadi penasihat teknik, saya kasih program latihan dengan subjudulnya itu sentuh bola sebanyak mungkin. Sentuh bola. Karena kita harus bisa menguasai, menjinakkan, mengolah bola gitu ya, melindungi bola, mengirimkan bola. Di situ. Sampai kan kalau dalam sains sport itu ada 3 narasumber yang saya pakai. Ada yang menunjukkan 4.000 jam latihan dia jadi, ada yang 7.000 latihan jadi, ada yang 10.000 dia jadi pemain matang. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk negara kita sendiri Indonesia ambil saja yang 4.000. 4.000 itu kalau analoginya begini.
1 minggu 5 kali latihan, setiap kali latihan 10 jam. 10 jam. Seminggu kan jadi 10 jam ya. Jadi 1 bulan 40 jam, 1 tahun 480, 10 tahun 4.800. Berarti dia terpenuhi kan? Mulai dari umur 8 misalnya ya, 18 tahun jadi. 18 tahun. Ya. Itu yang menganut kalau science sport yang menurut pendapat para pakarnya itu di 4.000 jam. 4.000. Tapi kalau 7.000, 10.000 lebih jauh lagi. Lebih jauh. Berarti kalau 10.000 pola latihannya harus lebih panjang lagi dong jam latihannya misalkan. Jam latihannya jadi mungkin bukan 2 jam satu kali latihan. Mungkin jadi 3 kali 5 berarti 15. Satu bulannya berarti 60. Berarti dalam satu hari bisa berarti dua kali dong, pagi dengan siang. Iya, pagi siangnya yang tadi juga tetap. Cuma jamnya ditambah ya, kalau cuma jamnya ya. ditambah gitu. Tapi kalau diikuti jam latihan tetap 2 jam, dia akan jauh lagi ujungnya. Akan jauh lagi 15 tahun. 15 tahun. Ya. Itu 15 tahun baru tahap. Ya, kalau dia mulainya berapa ya? Mulainya 6 tahun. Berarti umur 21 tahun. Jadi kalau 5 kali seminggu 2 jam setiap latihan ya. Jadi kalau mau ke 7.000, 10.000, 2 jamnya harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, ketika ngambil yang 10.000 jam, itu artinya 20 tahun. 20 tahun. Kalau dia mulainya 5 tahun, 25 tahun baru matang. 25 tahun baru matang. Ya. Lama dong ya. Di antara ini, Coach Timo pernah saya dengar di YouTube-nya pendapatnya dia memilih 10.000 jam. 10.000 jam. Oh, dia ngambil yang maksimum. Maksimumnya ya. Ya, di Jerman memang 10.000 jam. 10.000 jam. Ya, berarti dia satu hari 3 jam. Seminggu 5 kali 15 lebih cepat. Tapi kalau di Indonesia bisa nggak Bang? Nggak bisa, yang ini aja jarang-jarang. Yang seminggu 5 kali 2 jam pagi sore. Alasannya? Yang ada kan kalaupun 5 sore doang. Pulang sekolah ya. Iya. Berarti cuma dapat nemu 10 jam. 10 jam. Ya. Jauh. Jauh ya? Ya, jadi dia harus ngejar 4.000. 4.000. Bobot latihannya saja ditingkatkan untuk mengejar. Tapi ya 10.000 lebih bagus, orang terbukti di Jerman kok. Di Jerman juga sekarang ya kita tahu lah sepak bola yang Jerman. Yang science sport football yang paling bagus ya Jerman. Seninya di Belanda. Tapi ini udah diterapin belum sih Kang? Kalau di lingkungan Coach Timo 10.000 udah, kalau nanti kerja sama Endra pasti kita ngomong 10.000 jam. Tapi kalau untuk SSB yang lain, akademi yang lain, katakanlah di luar yang belum, jarang. Orang lain seminggu 3 kali itu udah bagus. Berarti itu pola-pola yang 4 jam, 4.000 jam itu nggak dipakai? Kelihatannya belum banyak yang tahu. Kalaupun yang tahu nggak kekejar, dia punya 3. Kalaupun sisa Sabtu Minggu pasti dipakai pertandingan. Statistik sentuhan bola di latihan sama pertandingan beda. Kalau statistik di sentuhan bola di latihan, setiap bola disentuh terus dimainkan sama kita dihitung 1. Tapi kalau di pertandingan beda. Setiap sekali penguasaan bola, baik dia ngontrol, baik udah giring, baik dia sampai passing, itu 1 penguasaan bola. Itu baru dikatakan 1. Ya, dalam pertandingan tidak banyak yang akan didapat. Kalau latihan kan misalnya usia dini bisa 1 kali latihan dalam 1 jam 300 sentuhan. Kalau usia muda 400 sentuhan misalnya. Tapi kalau di pertandingan beda lagi, karena rata-rata di pertandingan kita anak-anak misalnya 2 kali 20 ya, misalnya kelompok usia 12 itu 1 menitnya 20 berarti kali 400 ya. 2 kali 20 kan 400 kali 20 sentuhan 800 sentuhan. Dibagi 2 400 sentuhan, kemudian dibagi lagi tim yang main. Mungkin hanya 20 sampai 30. Berarti sepak bola nih kalau kita berpikir nggak cuma sekedar main bola tendang-tendang gitu aja. Enggak. Kalau kita orang sendiri mesti gitu. Ini ada hitungan yang baru jam ya. Sekarang saya analogikan dengan sentuhan bola setiap kali latihan dalam 1 menit. Boleh dicoba sendiri ya. Sekurangnya 10 ya. Tapi sebetulnya lebih. Saya bilang sekurangnya 10. Minimal lah katakanlah. Ya, kalau ngikutin 1000 jam. Ini ya 1000 jam. Misalnya dia 1 menit 10 berarti 1 jamnya kan 600. Kalau 1000 jam yang dimaksud itu 600.000 sentuhan bola loh. 4.000 2.400.000 sentuhan bola. 10.000 jam 6 juta sentuhan bola. Gak kepikiran kan? Enggak. Saya juga baru tahu nih kalau ini statistik yang saya sedang geluti. Ya mudah-mudahan dia statistiknya ini bisa dijadikan acuan ya, Kang. Jadi sekali lagi ada statistik latihan, ada statistik latihan. Nah, itu sudah dalam bentuk teknologi informasi sama kawan saya, Agung Ngabu namanya. Ada Facebooknya juga. Di Bali sudah
untuk pertandingan, tapi belum untuk latihan. Oh, belum untuk latihan, Ya. untuk pertandingan Ya. aja. Sini juga Anda untuk pertandingan udah Kak. Latihan juga dia belum, tapi saya mungkin harus di sana Tapi duluan. memang di Indonesia belum banyak Ya. dipakai. Belum gitu lagi ya. hitungan ada sebuah jurnal Science Sport, salah satunya pendapat atau catatannya Pep Guardiola. Apa tuh isinya? Kalau dia mau ngikuti turnamen atau kompetisi harus sekurangnya 120 kali training. 120 kali training. Ya, kalau dalam seminggu 5 kali, 5 kali ya. 2 jam misalnya ya. 2 kali pagi sore, jadi seminggu kan 10. 10. Jadi 1 bulan kan 40 ya. Ah, Jadi dia 6 bulan 120 kali training. 6 bulan Ya. training. Jadi kalau di kita kan kompetisi beli pemain aja sampai menjelang kompetisi. Udah menjelang. Belum pernah 120 kali training. Ini hitungan buat pro loh. Kalau Pep Guardiola ini bukan buat yang usia muda. Buat pro padahal itu Ya, ya. ini buat pro 120 kali training. Itu di timnas dipakai sama Sintayong 120 kali training baru 1 event. Oh, Sintayong ini udah menerapkan Kayaknya pola itu, seperti ini. dan dia menemukan selalu di bawah 120 dia bingung sebetulnya. Kenapa kok kelas tim nasional seperti itu? Ya, karena pengumpulan pemainnya dan lain sebagainya kan Banyak kendalanya lah ya, Ya, apalagi banyak di kendala. musim Ya, di pandemi seperti Sintayong sekarang kan ini kebetulan ya. orang Asia, jadi mungkin juga memaklumi. Iya. Tapi di negaranya sudah tidak, sudah mengikuti ini semua kaidah norma ini semua. Berarti memang memang harus dari dasarnya dulu kita harus terapkan pola-pola seperti ini kan ya. Iya, iya. Ya, kalau mau sepak bola kita maju, timnas kita juga bisa berbicara banyak Iya, di iya. ajang internasional ya. Kita kan dalam beberapa tahun yang lalu suka bangga, saya juga ikut bangga bahwa setiap event kelompok usia di Asia Tenggara misalnya kita punya kelas gitu ya. Tetapi pertanyaan yang senang kepada prestasi ini suka narik ke PSSI, kenapa ketika sudah jadi pemain PSSI nggak berprestasi? Nah, Sebetulnya kembali lagi tadi, waktu ini fondasi, apakah dia sudah sepenuhnya mengikuti fase fondasi? nah iya basic? betul. Apakah ada loncatan-loncatan Ya. yang terlalu Karena walaupun jauh? dia tidak mengikuti, kalau bagus dia bisa terpilih ke kelompok atas sampai ke senior, sampai ke iya, timnas. iya, iya. Tetapi persoalannya fondasinya. Jadi Yang bukan baik. salahnya PSSI, kok timnas yang udah dibina PSSI di ketika senior kan kalah dulu, sini bisa menang-menang. Ya. Berarti memang dilihat dulu Ya. ke belakangnya ya. Di negara lain ketika kelompok usia dini usia muda kelihatannya Indonesia paling semangat, kelihatannya paling Ramai gitu. rame lah, jadi dia bisa menang. Kan kalau kita kirim SSB atau akademi yang ke Eropa ikut event-event kan juga menang terus di Menang sana. terus. Di sana pemain-pemainnya yang calon nggak ada ikut itu. Misalnya ke Spanyol, anggota akademi La Masia, Messi juga La Masia dulu ya, Lamasia ya. nggak akan ada ikut main di situ. Oh. Di sana hebatnya pelatih itu ngerti psikologi gimana membuat pemain tidak jenuh, gimana pemain tidak bosan, tetapi dia latihan terus sampai sekian tahun, sampai 17 tahun bisa berkontrak ya sama klub pro. Baru resmi profesional. Bisa main langsung bagus. Di kita kendalanya nanti kalau di usia dini usia muda orang tuanya akan ngomong, kok latihan terus, kapan bertanding? Di La Masia nggak akan ada. Nggak ada pertanyaan seperti itu Nggak ya. ada. Itu kan Messi sampai saat di Barcelona sign kontrak 17 tahun, kan dia belum pernah dimunculkan di event yang Indonesia suka ikut. Iya, suka ikut acara-acara Iya. apa gitu di sana di Kita Eropa. hebat sampai ke kelas kayak teman saya bangga, ya teman baik saya juga ikut bangga SSB dari Asad ya, dari Purwakarta. Kan sampai ke Brazil sana. Sampai ke posisi termasuk sekian besar lah ya. Iya. Negara yang ikut itu tim-timnya, ketika suatu saat kita lihat negara itu tim seniornya dalam usia yang sama dengan anak-anak Asad, kan nggak ada nggak ada yang harus. Jadi datang dari mana? Datang dari sebuah akademi atau sebuah pendidikan latihan sepak bola yang kerjanya latihan terus. Latihan terus. Jadi nggak mikir menang Ya, gitu. jadi berarti pelatihnya tuh hebat, coachnya tuh hebat, jadi bisa meramu. Mungkin situasinya selalu berubah di setiap sesi latihan, di setiap jadwal latihan, sehingga anak-anak itu enjoy, terus tingkat prestasi. Kemudian ada tes-tes yang sifatnya itu kompetitif sama temannya, misalnya menembak akurat, mengumpan akurat. Mungkin dari kompetisi semacam itu yang ada, bukan ikut event terus menang. Kita menang loh di Spanyol. Iya, di tapi kan Portugal. begitu pas kita menang di situ hilang. Dan yang dikalahkan sama kita pemain ini ketika adik-adik ini sudah sama-sama dewasa jadi pemain timnas di kita, pemain timnasnya bukan temennya dia, lawannya dia di event dia. Iya. Itu berarti ada
kehebatan apa? Latihan terus. Jadi kayak militer kali. Iya, ditempa dulu di Kan di kawah angkatan Chandra, militer kan dibuka nggak ada dulu, pertandingan. dihajar situ. Oh, itu latihan terus. Tiba-tiba jadi perwira, jadi komandan. gitu. Iya. Seperti itu analoginya ya. Iya, Seperti Kang. itu. Makin menarik sih sebetulnya, cuman kan kita nggak bisa ini panjang lebar, Ya. nanti kita lanjut lagi di lain waktu, di lain kesempatan. kasih. Kayaknya memang seperti yang Akang tadi bilang, 3 hari 3 malam nggak akan selesai. Baik Sobat GAN semua, itu tadi sekelumit pembicaraan kita semua di sini. Saya dengan Kang Ahwani ya selaku praktisi sepak bola, juga penasihat dari Garuda Anak Nusantara. Baik, untuk hari ini mungkin kita bisa sudahkan dulu Bang ya. Iya, Nanti lain waktu kita sambung lagi dengan pembicaraan yang dengan obrolan yang lebih menarik Iya. lagi dan lebih bermanfaat, mungkin buat Sobat GAN semua bisa cerap ilmu dari pembicaraan yang kita lakukan saat ini. Baik Sobat GAN semua, kalau begitu terima kasih atas perhatian kalian semua sudah menyaksikan pembicaraan ini, obrolan ini Bang ya. buat Mudah-mudahan inspirasi. menjadi inspirasi buat kalian semua. Kalau Karena gitu, kita sama-sama ikut ingin memajukan sepak bola Ya. Indonesia lah. ya mudah-mudahan sepak bola kita bisa lebih maju lagi, bisa tahapannya bisa lebih berkembang lagi. Amin. Baik Sobat GAN semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam pembinaan. Kalau pembinaan.